Pada hari Sabtu ini jam 17 sampai jam 18 atau jam 5 sore sampai jam 6 sore kita bertemu kembali dalam acara ilmu pengetahuan dan teknologi. Acara ini juga acara yang sifatnya interaktif, jadi pemirsa dapat berhubungan dengan kami di sini atau narasumber yang ada di sini dengan menghubungi nomor 7370005 atau 737-227. Nah, pada hari ini tema yang kita bawakan adalah pengembangan Grand Design IT Kaltim dalam rangka mendukung good government. Nah, untuk ini sudah hadir bersama saya. Yang pertama saya perkenalkan yaitu Bapak Insinyur Iwansah MM. Beliau adalah Kepala BPID Provinsi Kalimantan Timur. Selamat sore, Pak. Selamat sore. Kemudian Bapak Tommy Bustomi, Eskom Mkom. Beliau adalah pembantu Ketua 1 STEMIK Widya Cipta Dharma dan juga sekaligus anggota Grand Design IT Kaltim. Selamat sore, Pak Tommy. Selamat sore, Pak. Dan yang terakhir yaitu Insinyur Sanjaya Kosasi. Beliau adalah Direktur Mitra Media Maya dan juga sebagai anggota Grand Design IT Kaltim. Selamat sore, Pak Sanjaya. Selamat sore, Pak. Baik, saya mungkin akan mengajukan pertanyaan pertama saya untuk Pak Iwan dulu, Pak ya. Ya. Mungkin Bapak bisa menceritakan sedikit, Pak. Mungkin pemirsa minggu kemarin nggak sempat ngikutin acara ini, bisa menjelaskan sedikit mengenai tim Grand Design IT Kaltim ini apa sih gitu. Mungkin pemirsa perlu kita ingatkan dulu ini, Pak. Silakan, Pak. Baik, terima kasih Pak Awang. Jadi Grand Design Kaltim itu sebenarnya ada kaitan dengan keberadaan IT di Provinsi Kalimantan Timur. Nah, kita merencanakan memang ada satu pengembangan teknologi yang lebih maju dan tentunya didukung oleh kalangan-kalangan pelaku-pelaku tentang IT gitu. Nah, oleh sebab itu kita perlu ada dukungan pihak-pihak lain. Nah, kami berpikir dari pemerintah perlu ada tim yang dibentuk secara independen untuk memberikan masukan dan evaluasi perencanaan dan sebagainya. Nah, oleh sebab itu kita bentuk melalui SK Gubernur yang terdiri dari unsur pemerintah, kemudian swasta, kemudian kalangan perguruan tinggi, masyarakat, anggota dewan, dan lain-lain yang terkait, yang sifatnya adalah independen untuk memberikan masukan kepada pemerintah tentang IT. Ya, kira itu namanya Grand Design. Tim Grand Design. Tim Grand Design ya. Nah, tadi Bapak mengatakan bahwa anggotanya itu ya kata multi stakeholder gitu, Pak. Iya, Banyak betul. orang gitu, Pak. Betul. Ada unsur pemerintah, ada swasta, kemudian unsur pendidikan gitu, Pak. Betul. Nah, ini kalau sedikit ya, Pak, menggabungkannya mudah atau enggak, Pak? Istilahnya kan bermacam-macam ini. Ya, saya pikir tidak terlalu sulit, Pak, karena ini terdiri dari unsur-unsur hobis istilahnya ya. Iya. Orang yang gemar tentang IT. Jadi apapun dibicarakan itu pasti nyambung dan tidak sulit bagi kita Ya, untuk melakukan koordinasi itu. ya. Oke. Nah, tadi dari mungkin saya beralih ke Pak Tommy. Pak Tommy dari kalangan pendidikan, Pak ya. Ya. Nah, jadi Pak Tommy melihat Grand Design IT Kaltim ini gimana, Pak? Terhadap ya istilahnya kita Grand Design ini sebagai acuan gitu ya nanti bagi Kalimantan Timur. Silakan. Iya, baik. Terima kasih Pak Awang. Jadi seperti tadi sudah disampaikan oleh Pak Iwan, bahwa tujuan dari tim Grand Design IT Kaltim ini bisa memberikan suatu masukan kepada pemerintah bagaimana kita memanfaatkan teknologi informasi dewasa ini yang berkembang sangat pesat di era global dan di era reformasi di mana masyarakat menginginkan pelayanan yang cepat dan tepat, tentu ya, efektif dan efisien. Maka Grand Design IT Kaltim ini kita bertugas untuk bisa tadi sudah disampaikan melakukan evaluasi, kemudian memberikan masukan terhadap perkembangan yang ada. Nah, yang kita lakukan dari Grand Design seperti evaluasi, kita sudah melakukan dengan melakukan beberapa survei kita lakukan, kemudian kita juga mendengar dari masyarakat secara dalam bentuk suatu seminar yang kita lakukan waktu itu dengan pakar-pakar IT baik dari Depkominfo maupun dari pakar-pakar seperti Pak Eko Indrajit, Pak Roy Suryo pernah kita lakukan supaya kita bisa tepat guna nanti pada akhirnya. Karena sasaran IT ini kalau kita tidak saling berinteraksi antara
berbagai macam stakeholder tadi yang sudah disampaikan, tentu akan terjadi mislink ya, antara kebutuhan dengan apa yang nanti disiapkan oleh pemerintah dalam menyusun perangkat-perangkat IT dalam proses perkembangan dari roda pembangunan di Kalimantan Timur ini. Jadi yang dilakukan dari Grand Design IT Kaltim pada saat ini adalah pada tahap persiapan sebetulnya. Kita sedang menyiapkan dengan cara menghimpun informasi dari berbagai kalangan di Kalimantan Timur ini. Nah, kalau khususnya dari pendidikan, Pak, gimana ya? Iya, jadi dari unsur pendidikan ini memang sinergi dari Grand Design IT Kaltim nanti arahnya salah satunya adalah untuk membangun suatu e-government ya, di mana pemerintahan dengan menggunakan media teknologi informasi dalam bentuk digital, bisa nanti dalam bentuk internet dan sebagainya. Ada 3 pilar sebetulnya yang utama, yaitu antara pemerintahan, kemudian kalangan bisnis atau industri ya, dan kalangan akademik. Nah, posisi kalangan akademik tentu sangat berperan sekali, kaitannya adalah dalam penyiapan SDM, karena kita teknologi memang berkembang maju ya, dan tidak seragam di seluruh wilayah dunia sekalipun tidak seragam. Yang paling penting, yang cukup penting adalah teknologi ini bisa dimanfaatkan dengan SDM yang memiliki kemampuan untuk memanfaatkan teknologi tersebut ya. Karena ya kalau tidak didiseminasi atau tidak disampaikan kepada masyarakat manfaat dari teknologi ini, kita akan ketinggalan, Pak. Jadi ketinggalan ya, misalnya sekarang teknologi sudah demikian pesatnya, tapi kita masih belum memanfaatkan. Mungkin cenderung karena masih memiliki ketakutan penggunaan teknologi ya, maka kalangan akademis ini sudah diminta oleh Depkominfo untuk melakukan illiteracy atau memberikan kemampuan kepada masyarakat dengan menggunakan teknologi yang tujuannya adalah untuk meningkatkan taraf hidup masyarakat itu sendiri. Oke. Nah, kalau ke Pak Sanjaya nih, kan tadi mengenai teknologi informasi gitu. Kira-kira teknologi informasi yang seperti apa sih yang dibutuhkan kira-kira untuk masyarakat Kaltim lah gitu, untuk dalam rangka Grand Design IT-nya? Ya, kalau kita bicara apa yang diperlukan masyarakat, atau mungkin apa yang masyarakat sudah siap mungkin ya sebenarnya. Jadi kalau kita membuat Grand Design IT Kaltim, kita juga harus lihat kondisi yang ada sebetulnya seperti apa, trennya nanti ke depan juga seperti apa. Selama ini mungkin kita agak terkonsentrasi penetrasi internet, komputer dan sebagainya. Tapi ada satu fenomena lagi yang juga dibahas di satu koran nasional kemarin. Alat komunikasi, dalam hal ini handphone, itu ada 2 informasi. Satu mengatakan saat ini sudah ada 3 miliar handset di dunia, atau mungkin setiap 2 penduduk dunia ada 1 handset. Informasi yang lain mengatakan 1 miliar lebih yang aktif ya, jadi cukup besar. Sedangkan penetrasi internet melalui komputer mungkin tidak sebesar itu. Nah, alat komunikasi seluler ini saat ini sudah memasuki tahapan katakanlah yang sekarang lagi ramai dipromosikan oleh mereka yang sebagai operator, 3G dan sebagainya, video conference sebagainya. Mungkin dalam arah grand design kita juga harus mulai kita harus menerapkan juga penetrasi ke masyarakat atau pemanfaatan masyarakat terhadap e-gov katakanlah, mungkin itu bukan hanya melalui internet dalam artian yang diakses oleh komputer, tapi mungkin data yang bisa diakses juga melalui ponsel, entah itu sekedar teks atau sampai selengkap-lengkapnya sebuah website. Saya kira media tren itu sudah tinggi sekali. Jadi di Kaltim pun di 2 kota besar, di Kaltim sama dari Balikpapan, boleh dibilang perbandingan jumlah